Haleluya. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Semuanya karena kebaikan, semua karena anugerah-Nya. Boleh hidup sampai hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami, Tuhan. Terima kasih. Kami mau sembah Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui pujian kami. Berkenanlah Tuhan, hadirlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Meriah bagi Allah kita. Mari saya jemput kita semua itu bangkit berdiri. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
terima kasih Tuhan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan, hormat syukur bagimu. Kami memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita melayani Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tayakan pujian kita yang berkata, Gloria bagimu ya Allah kami, haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kita. Rayakan kelahiran Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik. Lahir Kristus sang ajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dan pujian ini menjadi syukur kita kepada Tuhan. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan, bersorak bagi kemuliaan namanya. Kita nyanyikan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Tuhan. Mari sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Tangan syukur bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Masih semangat puji Tuhan, amin. Masih semangat puji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi kita semua. Haleluya. Kasih Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Kuasa cintamu nyata
saudara. Haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada satupun seperti Tuhan yang paling mengerti kami. Kami ingin tetap di sini menyembah-Mu, menyenangkan-Mu ya Allah. Thank you Lord. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat tinggal bersama-Mu. Kiranya kembali pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami Tuhan, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Terima kasih Tuhan. Menikmati jadi pengakuan dari dasar hati kami. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Karena bulan ini kita mau merayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Hari ini saya mau berbicara tentang light up around you. Nah, ini berbicara tentang jadi terang di sekeliling kita. Saudara, saya mau beritahukan, mari kita jadi terang, jadi berkat di sekeliling kita, menjadi teladan ya di sekeliling di mana kita tinggal. Saudaraku, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mohon pimpinan, mohon urapan Tuhan dalam penyampaian berita kesukaan, kabar baik pagi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, jadi terang di sekelilingmu. Ya, kita jadi berkat di tempat di mana kita tinggal. Terang itu lawannya gelap. Orang yang hidup dalam kegelapan, contoh narkoba, seks bebas, suka mencuri, minum minuman keras, mabok, suka berbohong, berbuat cabul, dan banyak lagi. Ya, saya hanya sebutkan beberapa saja. Tapi ada banyak. Nah, saya mau beritahukan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, mereka adalah orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Mereka hidup tanpa terang.
Itulah sebabnya saudara yang sudah diterangi, mari kita terangi mereka supaya mereka bebas dari ikatan kuasa kegelapan. Saudara, Yesus katakan bahwa dia adalah terang dunia. Mari kita menjadi terang di sekeliling tempat kita tinggal. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan. Untuk apa? Melayani. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, menjadi berkat, mari kita jadi berkat, mari kita jadi terang. Haleluya. Saudara, sebelumnya saya mau berikan kesaksian. Ya, pribadi saya anak pendeta. Hidup saya dulu jauh daripada Tuhan. Ya, saya hidup di dalam kegelapan dosa. Pada usia kira-kira 17-18 tahun, saya duduk di SMA pada waktu itu tahun 82. Ya, saya SMA negeri, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, tahun 82 itu saya bertobat dan saya mulai menjadi berkat. Ya, memang pengetahuan saya tentang Alkitab minim sekali. Bahkan saya belum begitu mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Tapi saya sudah berusaha untuk jadi berkat. Kadang saya jatuh bangun. Saya manusia yang tidak sempurna. Tapi saya bangkit lagi untuk melayani Tuhan. Dan saudaraku, kurang lebih 42 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Tentu saya tidak sempurna sekali lagi. Seringkali jatuh bangun. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Saat saya melayani Tuhan sampai sekarang ini saya hidup oleh karena anugerah Tuhan. Saya sering mengalami mujizat. Saya sering juga mengalami kesulitan dalam pelayanan. Tapi Tuhan setia. Ketika saya setia melayani Tuhan, Tuhan setia. Nah, itulah sebabnya karena saya sudah mengambil keputusan sejak awal melayani Tuhan. Sampai sekarang ini saya tahu saya dipanggil Tuhan. Berada di tempat ini, saya tidak pernah menyesal memilih menjadi hamba Tuhan. Saudara, doa saya, saudara-saudara juga dapat menjadi terang. Ya, terang bagi banyak orang. Saudara jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya mau ungkapkan 3 hal. Bagaimana saudara dan saya dapat menjadi terang Kristus. Yang pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Siapa juru selamat kita yang sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Saudaraku, ada peribahasa mengatakan, tidak dikenal, maka tidak disayang. Dengan kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menyayangi Tuhan kita. Dengan kita mengenal Tuhan kita, maka kita mau melayani Tuhan. Dengan kita mengenal siapa Tuhan kita, kita mau mengasihinya dan mau berkorban untuk Tuhan kita. Bahkan siap mati untuk Tuhan. Siap memikul salib, siap memikul penderitaan. Karena pengenalan kita akan Tuhan membuat kita terikat erat dengan Tuhan. Saudaraku, dalam perjanjian lama ada 3 orang Ibrani namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak muda ini karena mereka kenal siapa Tuhan mereka. Mereka berani berkorban nyawa. Ya, disuruh menyembah patung pada zaman itu, menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung, mereka lebih cinta Tuhan sekalipun nyawa taruhannya. Apa Pak Pendeta? Nyawa. 3 orang Ibrani ketika mereka tidak menyembah patung, mereka dijebloskan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali dari api biasa. Tapi saudara, ketika 3 orang Ibrani ini masuk di dalam dapur api, sehelai rambut di kepala tidak hangus. Kenapa? Karena mereka kenal siapa Tuhan mereka. Tuhan mereka yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan juru selamat kita. Haleluya. Dengan demikian, ketika kita kenal siapa Tuhan kita, maka kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan berkorban dengan sungguh-sungguh. Karena kita kenal Tuhan,
kita akan selalu ingat akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang pertama, Alkitab katakan begini: ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jika kita ingat Tuhan, maka kita mau beribadah. Jika kita ingat Tuhan, kita mau berdoa. Jika kita ingat Tuhan, kita mau baca firman Tuhan. Jika kita ingat Tuhan, maka kita mau memuji Tuhan. Jika kita ingat Tuhan, kita takut untuk berbuat jahat atau berbuat dosa. Jika kita ingat Tuhan pada masa muda kita, maka kita akan melihat hal-hal yang baik. Jika kita ingat Tuhan pada sekarang ini, saudaraku, maka Tuhan akan membuat masa depan kita cerah. Yeremia 29 ayat 9 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sudah usia lanjut, sudah nggak bisa produktif, sudah nggak bisa jalan, mulai sakit-sakitan, baru kita mengatakan, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Saya mau katakan ini sudah terlambat. Waktu kita masih segar, kita beri hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita masih muda, kita berikan hidup kepada Tuhan. Waktu kita sehat, waktu kita kaya, waktu kita berada, kita beri hidup kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat menjadi terang? Pertama, bagian kedua, kita bangkit. Kalau kita pernah mengalami kegagalan, saudaraku, kita bangkit. Ya, arti bangkit adalah bangun. Bangun, hidup kembali. Manusia bisa gagal. Ya, setiap manusia bisa mengalami kegagalan. Contoh, orang gagal dalam sekolah, tidak naik kelas, gagal ujian, dia gagal. Kemudian ada orang gagal dalam berbisnis, ada orang gagal dalam hal berpacaran, gagal di dalam hal berumah tangga, ya, gagal di dalam dunia usaha. Banyak orang mengalami kegagalan. Tapi saya mau beritahukan, kalau kita pernah mengalami kegagalan, saya mau himbau kita untuk jangan sedih hati. Kita bangkit kembali. Haleluya. Rasul Petrus pernah gagal dan menyangkal Yesus. Namun ketika Yesus bangkit antara orang mati, saudaraku, Petrus bertobat kembali, dia menyesal dan dia kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kali ia bertobat, 3.000 orang bertobat. Jadi jika engkau pernah gagal, iring Tuhan, ingat Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk bertobat, datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya mau katakan, mari bangkit sekarang dan menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang. Jika ada orang berkata, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Saya mau katakan, bertobat. Kalau dulu kita punya karakter selalu berbuat dosa, kita berubah. Ya, nggak mau berbuat dosa lagi, kita berubah. Kalau dulu kita ini doyan berbuat jahat, doyan berbuat dosa, kita bertobat, ya. Kalau kita dulu suka menyimpan kesalahan orang, membenci orang, kita tidak memiliki hati yang bersih, kita harus berubah. Dulu kita punya hati yang busuk, kita berubah. Minta Tuhan rubah sifat kita, karakter kita. Dulu kita malas, kita berubah menjadi orang yang rajin. Dulu kita suka menyimpan kepahitan. Dulu kita berkata-kata kotor. Kita berdoa, Tuhan tolong, saya mau bertobat. Saya mau berubah dari sifat karakter saya yang tidak baik. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup bersih. Ketika kita hidup bersih, ketika saudara hidup bersih, banyak hal Allah akan membuat keajaiban dalam hidupmu. Ya, yang kedua, jangan ada kekecewaan dalam hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus memiliki hati yang bersih. Kita harus benahi diri kita. Ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Alkitab memberitahukan ada seorang kedapatan bersinah dan orang rencana untuk melempar dia dengan batu sampai mati. Lalu orang-orang itu datang kepada Yesus. Ya, ini orang baru kedapatan bersinah. Kami mau rajam dia dengan batu sampai dia mati. Tuhan Yesus hanya menulis di tanah. Ya, ada penafsiran katakan bahwa Yesus menulis dosa-dosa orang yang pernah bermain dengan wanita ini. Dan akhirnya satu persatu pria-pria itu, bapak-bapak itu meninggalkan wanita ini. Saudaraku, saya mau beritahukan, Alkitab memberitahukan tentang wanita bersinah ini. Tuhan berkata kepada wanita itu, "Hai perempuan, ya, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita ini, "Tidak ada." Saudaraku, Tuhan Yesus pun berkata, "Aku tidak akan menghukum engkau." Ya, saudaraku, bukan Yesus membela wanita ini. Ya, Tuhan tidak bukan berarti Tuhan setuju dengan berbuat zina. Tuhan benci orang berbuat dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa sehingga Tuhan mencari orang berdosa dan diselamatkan. Saudaraku, Tuhan Yesus bilang kepada wanita ini, "Pergi, jangan berbuat dosa lagi." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang." Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini dan berkata, "Pak Pendeta, saya sering berbuat dosa." Hari ini saya mau katakan, berhenti untuk berbuat dosa. Kapan? Sekarang. Kita harus hidup benar. Orang Kristen pasti pernah hidup jatuh. Saudara pernah jatuh. Nah, saudara, saya mau beritahukan, bangun kembali. Ya, bangun kembali, perbaiki hidupmu. Karena tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Tapi kita semua berusaha untuk hidup benar. Ketika kita mau punya niat untuk hidup benar, maka Tuhan Yesus akan menolong, memulihkan kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat menjadi terang di sekeliling kita? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Haleluya. Matius 28 ayat 19 dan 20 ini amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, ini perintah Tuhan. Gereja harus membaptis orang karena ini perintah Tuhan. Setelah orang bertobat, baptis mereka. Karena ini adalah satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 20 katakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara, ketika kita memberitakan Injil, Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita. Kapan? Sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang melakukan amanat agung, orang yang melakukan isi hati Tuhan, Tuhan akan menyertai. Haleluya, haleluya. Kekasih dalam Tuhan, saya mau beritahukan pada saat ini, mari kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Talenta, karunia. Saudara punya talenta berdoa, kembangkan itu. Saudara punya talenta untuk memuji Tuhan, kembangkan itu. Kalau saudara punya talenta main musik, kembangkan itu. Kalau saudara punya talenta bersaksi melayani Tuhan, kembangkan itu. Apa saja. Bahkan hari-hari ini saudaraku, luar biasa. Saudara bisa melayani melalui media sosial, YouTube, kemudian Facebook, Instagram, dan lain-lain. Memberitakan Injil melalui gaya hidup. Ini penting juga. Saudara, hidup kita selalu dilihat dan dinilai oleh orang. Kita harus menjadi berkat dan menjadi terang. Melalui gaya hidup kita, ucapan kita, kita harus menjadi teladan. Haleluya, haleluya. Kekasih dalam Tuhan, saya mau kita untuk senantiasa hidup menjadi terang. Dimanapun kita pergi,
cahaya Kristus kita tampilkan kepada orang, supaya orang lain dapat diselamatkan melalui pelayanan kita. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup kita harus menjadi terang. Saudaraku, kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita. Dan yang kedua, kita bangkit dari kegagalan. Waktu lalu mungkin kita suka gagal, sekarang bangkit untuk menjadi terang. Dan ketiga, kita disuruh untuk melaksanakan amanat agung. Apa itu amanat agung? Memberitakan Injil. Saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi terang. Saudara, saya akhiri dengan kisah tentang mantan Presiden Republik Indonesia yang bernama B.J. Habibie. Saudara, beliau pernah sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia memberitahukan tentang realitas saat ajal tiba. Yaitu pertama, dia katakan bahwa Pak B.J. Habibie katakan, tidak ada yang dapat ia banggakan. Yang kedua, jabatan, apakah jadi direktur, bos, ternyata semua itu omong kosong. Ya, saat akhir dari kehidupan mantan Presiden Republik Indonesia ini, B.J. Habibie, beliau berpesan, jika disuruh pilih, ya, membuat pesawat terbang atau ya memilih pesawat terbang atau agama, dia memilih dari kedua hal ini. Beliau memilih ilmu agama. Dia di usia yang lanjut, dia dikarunia harta yang sangat melimpah. Namun pada satu saat dia seperti merasa hampa, kesepian, tidak nyaman, ia merasa sakit-sakit, dia ingin ibadah, tapi dia tidak kuat untuk berjalan karena sudah lemah, hanya menunggu yang tidak pasti. Kata beliau, katanya yang pasti adalah kematian. Rumah besar dan uang yang banyak tidak bisa menyenangkan hatinya. Aset-aset yang produktif terus menghasilkan entah untuk siapa. Ya, untuk siapa dia nggak tahu. Apakah amal yang akan dia bawa ke akhirat? Ini satu pertanyaan di dalam diri saudara dan diri kita semua. Apa yang kita bawa setelah kita meninggal nanti? Saudaraku, di akhirat nanti kita bawa apa? Rumah, kekayaan, aset, semua. Kata B.J. Habibie, semua dia tinggalkan. Semua itu dia berkata, beberapa saat lagi dia akan meninggal. Nah, untuk itu dia berpesan begini, jika sempat saudara ke rumah ibadah. Artinya kita disuruh untuk beribadah. Kalau kita sebagai orang Kristen, mari kita ke gereja. Yang kedua, nyumbang buat yatim piatu, kunjungi, berikan sesuatu kepada yatim piatu. Yang ketiga, kita membantu panti jompo. Keempat, kita ke tempat jalan Allah. Kalau gereja, saudara ada uang, lakukan buat misi. Ya, memberitakan Injil, dukung orang melalui keuangan. Yang kelima, menolong orang yang berkekurangan. Dan keenam, mempersiapkan anak menjadi orang yang saleh. Yang mungkin kalau di orang Kristen, persiapkan orang ilmu kitab suci. Ya, kita harus serius menyiapkan pembekalan kepada anak kita untuk kekekalan. Dan dia katakan juga yang terakhir, hei bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian, menabur hal yang baik. Saudaraku, ini semua ada di dalam kitab suci, menabur. Kalau kita nabur uang, saya mau beritahukan, kita dapat uang. Kalau kita menabur kebencian, kita akan dibenci. Kalau kita punya kepahitan, nah itu yang kita tabur, kita dapat kepahitan juga. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tapi kalau kita menabur hal yang baik, maka kita menuai
hal yang baik. Saudaraku, Yohanes pasal 1 ayat 5 katakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami dihimbau untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Banyak orang yang hidup di dalam dosa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melayani mereka, supaya mereka yang ada dalam kegelapan dosa dimenangkan, diselamatkan. Kalau ada di antara kami yang sedang mendengarkan firman pagi ini, yang hidup di dalam kegelapan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Di dalam nama Yesus, dari kegelapan mereka beralih kepada terang Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu boleh transfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami Tuhan. Pada hari ini, di pagi ini kami bisa bersama-sama Tuhan beribadah dan menyembah kepadamu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan juga kiranya Kau yang memberkati untuk tangan-tangan-Mu yang sudah memberi maupun yang bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap untuk memberi, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kembali kita untuk semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sel-sel Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.